Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di puncak Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo sudah ketuk palu bahwa ada kenaikan gaji guru ya, baik dari gaji guru honorer maupun gaji ASN yang belum tersertifikasi. Namun apa yang disampaikan oleh beliau pada saat kemarin pidato di puncak Hari Guru Nasional itu menuai polemik ya, menuai pro dan kontra bagi kalangan guru-guru setanah air. Para guru yang menanti-nanti apa yang dikampanyekan oleh beliau sebelum semasa menjadi presiden, nyatanya itu akan ditunaikan di tahun 2025. Namun tampak berbeda ya, apa yang disampaikan ketika kampanye dan ketika menjabat menjadi presiden. Pada saat beliau kampanye, beliau mengatakan bahwa akan ada kenaikan sebesar 2 juta rupiah bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Artinya ada perbedaan yang disampaikan beliau ketika kampanye dan ketika beliau menjadi presiden saat ini ya. Nyatanya yang menjadi sasaran oleh menteri dan presiden adalah bagi guru-guru yang belum tersertifikasi agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Bagi guru yang sudah tersertifikasi tidak akan ada ya namanya kenaikan satu kali gaji pokok. Mereka sudah mendapatkan satu kali gaji pokok ya yang mereka sudah dapatkan ketika mereka menyelesaikan pendidikan profesi guru. Bagi guru-guru honorer dan guru ASN yang belum tersertifikasi, itu bisa bernafas lega ya di tahun 2025 karena ada titik terang ya. Karena ada kabar baik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo karena beliau itu akan mendorong ya guru honorer dan guru ASN untuk mengikuti PPG di tahun 2025. Karena keterbatasan APBN itu sendiri yang menjadi penyebabnya ya, sehingga tidak bisa mendongkrak naikkan signifikan bagi para guru agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Jadi Presiden Prabowo ini memikirkan sektor-sektor yang lain ya, yang memang menjadi perhatian ya, seperti halnya perlindungan sosial itu yang anggarannya juga besar ya selain pendidikan. Kemudian bidang hukum dan HAM, nah itu juga menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo. Nah, artinya ada pembagian-pembagian yang memang perlu diperhatikan ya. Jadi memang dari APBN itu sendiri untuk bidang pendidikan itu yang paling pertama ya, yang memang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo. Karena apa? Karena kan pendidikan ini adalah tonggak ya. Selain kesehatan, pendidikan ini menjadi tonggak dan menjadi fundamental agar apa? Agar nantinya guru-guru itu bisa memberikan pembelajaran yang baik ya, agar guru-guru itu bisa lebih bersemangat ya untuk memberikan pembelajaran yang menarik, inovatif ya, kreatif, sehingga tidak lagi terhalangi dengan gaji yang begitu minim diberikan oleh sekolah maupun pemerintah. Jadi artinya di sini pendidikan itu sudah menjadi perhatian khusus bagi Presiden Prabowo. Ya, walaupun kenaikannya hanya sedikit, anggaran yang sebelumnya di tahun 2024 itu berkisar 64 triliun ya. Beliau menaikkan sebesar 16 triliun di tahun 2025 jadi sebesar 81 triliun. Artinya untuk kesejahteraan guru itu sendiri ditingkatkan. Walaupun sasaran utamanya adalah para guru honorer maupun guru ASN yang belum tersertifikasi. Namun itu tidak mudah didapatkan ya. Jadi tidak bisa mendapatkannya secara langsung. Jadi para guru itu harus mengikuti pembelajaran, harus mengikuti pendidikan profesi guru yang sudah dibuka pada bulan November ini ya. Jadi para guru itu mesti mengisi data-data agar mereka bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Dengan dibukanya kuota PPG terbesar sepanjang sejarah, yang dimana Menteri dan Presiden itu membuka kuota besar-besaran yaitu 800.000 untuk calon guru yang memenuhi kriteria, yang memenuhi kelayakan untuk bisa mengikuti PPG ya di tahun 2025 nanti. Jika kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, itu kuota PPG itu minim, sehingga ada beberapa guru yang tidak lolos, hanya sebagian kecil guru saja yang bisa mendapatkan sertifikasi dan hidupnya lebih layak. Sedangkan guru yang lain perlu menunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun agar mereka bisa memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Bahkan sampai ada yang sudah pensiun pun belum bisa mendapatkan sertifikasi ini. Padahal profesi guru ini nyatanya melahirkan orang-orang hebat, namun tidak menjadi pekerjaan istimewa sehingga kurang perhatian ya dari pemerintah pada era-era presiden sebelumnya. Tetapi di era Presiden Prabowo ini ya tampak guru-guru sudah mulai diperhatikan, guru-guru sudah mulai dianggap profesi yang bisa dibilang istimewa, yang dimana mereka itu kan juga dulu menimba ilmu di sekolah sehingga banyak melahirkan orang-orang hebat, cerdas, ya seperti itu. Tetapi profesi guru ini dipandang remeh ya. Karena apa? Karena semua orang itu bisa mengajar, semua orang itu bisa memberikan ilmu. Tapi di zaman sekarang ini
Guru-guru itu menghadapi tantangan yang luar biasa dari apa? Dari tingkah laku peserta didik itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu perlu diluruskan kembali ya mengenai kenaikan gaji 2 juta itu. Padahal yang dinaikkan itu hanya 500.000 untuk guru honorer. Ya, yang sebelumnya mereka yang sudah mengikuti PPG itu mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1.500.000 itu akan dinaikkan di tahun 2025 sebesar 500.000. Jadi artinya ada kenaikan sebesar 500.000 dan mereka bisa mendapatkan 2 juta rupiah dari sertifikasi itu bagi belum menjadi PNS atau P3K. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini jangan menjadi sebuah ambigu ya bagi para guru yang lain ya, sehingga tidak menuai polemik dan perlu diluruskan agar tidak terjadi miskonsepsi ya teruntuk guru-guru yang ada setanah air. Dari apa yang disampaikan oleh beliau itu ada guru yang kecewa dan ada guru yang menerima dengan legowo apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu. Tetapi dalam hati mereka ingin ada namanya kesejahteraan yang mereka dapatkan agar mereka itu bisa menjalani kehidupan tanpa terbebani, tanpa mencari lagi penghasilan yang lain. Mereka yang sehari-hari dihadapi dua pekerjaan, ya di mana mereka menghadapi siswa dan kedua mereka menghadapi benda mati mengerjakan administrasi. Nah, sehingga akan menguras energi dan menguras waktu mereka. Kita bisa lihat di berita ataupun di televisi. Nah, gaji guru honorer ada yang dipangkas ya oleh seorang gubernur untuk mengalihkan uang tersebut ke kampanyenya. Artinya profesi guru ini rentan dimanfaatkan oleh segelintir penguasa yang tidak benar. Padahal kan ini menyangkut mengenai kantong perut dan kesejahteraan mereka itu. Jika diberlakukan single salary ini, pasti para guru-guru itu akan merasakan senang. Karena apa? Agar mereka itu bisa mendapatkan gaji sepenuhnya selama 1 bulan. Sehingga tidak terjadi yang namanya penunggakan pembayaran. Ya. Mereka bisa menunggu 4 bulan, 5 bulan, hanya untuk menunggu tunjangan mereka itu bisa cair. Semoga Presiden Prabowo ini memberlakukan single salary ya untuk guru-guru yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena apa? Agar para guru itu tidak lama menunggu tambahan gaji mereka itu. Kita tunggu saja apakah di tahun 2025 ini benar-benar terrealisasi dengan baik. Ya, kita tidak tahu di tahun 2025 karena harus melewati proses dan mekanismenya terlebih dahulu sehingga tidak bisa cepat untuk menerima tambahan gaji para guru di seluruh Indonesia. Oke, sekian opini dan perspektif saya mengenai kenaikan gaji guru ini. Semoga para guru-guru yang ada di tanah air ini tidak lagi merasa bimbang ya, karena kita patut bersyukur ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini mendorong guru-guru yang honorer maupun guru ASN yang belum tersertifikasi agar bisa secepatnya memperoleh kesejahteraan mereka itu sendiri. Terima kasih. Kita bertemu pada edisi-edisi video berikutnya.